Apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata black hole? Sebuah lubang raksasa yang menyedot semuanya, tempat alien berada, atau malah gerbang dimensi menuju isekai? Nggak gitu cuy. Faktanya, black hole atau lubang hitam adalah salah satu objek paling mengerikan di alam semesta. Kenapa tuh bang? Karena di sana menjadi salah satu tempat yang memiliki gravitasi paling kuat, sehingga benda-benda yang melintas akan terseret masuk ke dalamnya. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, gimana lubang hitam ini bisa terbentuk? Apa aja yang ada di dalamnya? Dan kemana hilangnya benda-benda yang terseret itu? Oke, kita bongkar semuanya dalam video kali ini. Punten mamang. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan sempat subrek. Oke. Bye, have a great time. Jadi black hole atau lubang hitam itu sebenarnya bukan lubang beneran. Dia lebih ke sebuah wilayah di luar angkasa yang bisa menghisap apapun dengan gravitasi super ganasnya dan bahkan cahaya. Iya, seorang cahaya tidak bisa lolos dari tarikan black hole ini. Di tengah-tengah black hole ada yang namanya singularitas. Nah, dia ini yang menjadi titik pusat black hole, tempat semua massa dari benda yang masuk itu numpuk, tekanannya gede banget, ditambah kerapatannya nyaris tak terhingga. Di titik ini, hukum fisika yang biasa kita tahu seperti relativitas umum dan mekanika kuantum udah gak berlaku lagi. Terus di sekelilingnya ada event horizon, atau bahasa gampangnya batas akhir. Kalau kita udah masuk ke dalam batas ini, kita akan... Ya, kita gak akan bisa keluar lagi. Mau kita bisa terbang, ditarik pakai roket, itu gak akan bisa, kecuali mungkin pakai pintu Doraemon. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih black hole bisa terbentuk? Jadi, black hole terbentuk dari bintang yang super gede. Ketika bintang itu udah kehabisan bahan bakar, dia gak akan bisa lagi lawan tekanan gravitasinya sendiri. Dan akhirnya meledak jadi supernova. Ledakan bintang yang luar biasa besar. Tapi sisa intinya yang gak sempat terlontar bakal kolaps jadi black hole. Jadi black hole itu kayak sisa rangka dari bintang-bintang yang hancur. Tapi nggak cuma itu, black hole juga bisa terbentuk dari penggabungan dua bintang neutron atau bahkan dua black hole kecil yang saling tarik-menarik terus menyatu menjadi black hole besar. Hal ini pertama kali terkonfirmasi pada tahun 2015 ketika detektor gelombang gravitasi LIGO berhasil menangkap sinyal dari dua black hole yang bergabung. Ini adalah momen penting karena membuktikan langsung eksistensi black hole dan juga validitas prediksi Einstein tentang gelombang gravitasi. Dan black hole juga memiliki jenis yang juga sangat cantik, diantaranya ada supermassive black hole yang terbentuk dari gabungan banyak black hole kecil atau awan gas besar yang mulai runtuh dan letaknya di pusat galaksi. Ukurannya sekitar 3-100 kali massa matahari. Intermediate mass black hole. Black hole ini terbentuk dari beberapa black hole kecil yang menyatu atau juga bisa dari banyak bintang yang saling bertabrakan di tempat yang sangat padat. Ukurannya sekitar 100-100.000 kali massa matahari. Yang terakhir ada primordial black hole. Terbentuknya diperkirakan di detik-detik awal alam semesta, saat semuanya masih kacau dan padat banget. Materi bisa langsung runtuh dan jadilah black hole. Tapi beda dari yang lain, black hole jenis ini sangat kecil, bahkan sekecil bola atom. Ya, emang sekecil itu. Oke, sekarang masuk ke pertanyaan yang sering kita dengar, yaitu ada apa di dalam black hole? Nah, jadi jawabannya kita masih belum tahu. Kenapa tuh bang?
Karena semua hal yang masuk ke dalam event horizon gak akan bisa balik lagi. Maka dari itu, meskipun kita pakai pesawat super canggih, kita gak akan bisa ngintip isi dari dalam black hole. Tapi secara teori, semua benda yang masuk ke black hole akan menuju titik paling dalam. Nah, dari situ muncul satu masalah besar dalam dunia fisika. Paradoks informasi black hole. Jadi dulu Stephen Hawking pernah bilang kalau informasi tentang benda yang masuk ke black hole akan hilang selamanya. Masalahnya, itu bertentangan dengan hukum dalam mekanika kuantum yang bilang bahwa informasi gak bisa hilang karena selalu tersimpan di alam semesta. Maka dari itu, para ilmuwan punya beberapa teori buat ngejelasin hal ini. Ada yang bilang, mungkin informasi itu gak hilang, tapi disimpan di permukaan luar black zone di event horizon. Jadi, semua info benda yang pernah masuk kayak disimpan di permukaan black hole. Ya, mirip-mirip memori lah. Tapi ini semua masih dalam ranah teori, belum ada eksperimen apapun yang bisa membuktikan. Tapi tahu nggak, di sekitar black hole waktu jalan lebih lambat. Ini bukan mitos, tapi hasil dari teori relativitasnya Einstein. Makin dekat kalian ke black hole, makin kuat gravitasinya. Dan makin kuat gravitasinya, waktu makin pelan. Contohnya di film Interstellar. Saat para astronot berada di dekat black hole, 1 jam di sana bisa setara 7 tahun waktu di bumi. Nah, tapi yang keren, black hole ternyata bisa mengecil dan bisa menghilang. Menurut ilmuwan legendaris kita, Stephen Hawking, black hole bisa nyembulin energi super kecil yang disebut radiasi Hawking. Ini kayak bocoran energi dari permukaan black hole karena efek kuantum. Tapi proses ini lambat banget. Butuh waktu hingga triliunan tahun sampai black hole benar-benar lenyap. Jadi ya untuk sekarang dia masih ngopi-ngopi santai sambil nikmatin indahnya alam semesta kita. Tapi dibalik itu, black hole tak cuma berwarna hitam. Ternyata ada juga yang warnanya putih atau disebut white hole. Berbeda dengan black hole yang nyedot semuanya. White hole justru nolak semua benda dari luar yang ingin masuk ke dalam. Tapi apakah white hole itu benar-benar nyata atau hanya fiktif belaka? Jadi secara teoritis, white hole memang mungkin ada. Misalnya pada jurnal oleh Carlo Rovelli dan Hal MHK 2014 menyebutkan kemungkinan bahwa black hole yang cukup tua bisa bertransisi menjadi white hole. Meskipun begitu, tapi penting dicatat, jika hingga saat ini belum ada bukti observasi atau eksperimen langsung yang menunjukkan bahwa white hole benar-benar ada di alam semesta. Jadi ya masih menjadi misteri sampai sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sering kita dengar tentang apakah black hole bisa menjadi portal ke dimensi lain. Gagasan tentang portal ke dimensi lain ini biasanya berkaitan dengan sesuatu yang disebut wormhole. Wormhole sendiri adalah solusi matematis dari persamaan relativitas umum Einstein yang secara teori bisa menghubungkan dua titik berbeda dalam ruang dan waktu. Entah itu dua tempat yang sangat jauh di alam semesta atau bahkan dua dimensi yang berbeda. Gagasan wormhole pertama kali muncul lewat Einstein-Rosenberg tahun 1935 oleh Albert Einstein dan Nathan Rosen. Tapi yang ngembangin ide wormhole sebagai alat perjalanan antar ruang dan waktu adalah fisikawan Kip Thorne dan rekannya Michel Morris tahun 1988. Fun fact-nya, Kip Thorne juga jadi konsultan sains di film Interstellar. Makanya film itu akurat secara ilmiah. Nah, beberapa fisikawan berspekulasi bahwa black hole bisa jadi pintu masuk wormhole. Sementara white hole yang kita bahas tadi bisa jadi pintu keluarnya.
Jadi kalau black hole nyedot semuanya, white hole bisa nyemburin semuanya, dan keduanya mungkin terhubung lewat wormhole. Tapi lagi-lagi sampai sekarang belum ada bukti nyata bahwa wormhole atau black hole bisa jadi portal ke dimensi lain. Tapi secara teori masih ada kemungkinan. Ilmuwan terus nyari cara buat nyatuin gravitasi, relativitas, dan mekanika kuantum ke dalam suatu teori besar, yaitu Theory of Everything. Dan kalau suatu hari kita berhasil, siapa tahu portal antar dimensi bukan lagi fiksi, tapi bisa menjadi inovasi di masa depan. Selamat menuju ke gerbang isekai.